Oke, kita lanjut nomor 16. Di sini memang soalnya nggak terlalu benar konteksnya ya kalau dibaca, karena kalau lu baca sekarang gini, di sini ada cakram pejal. Nih, cakram pejal tuh si bola yang nempel di bidang miring ini. Sama katrol, ini katrol ini. Ini katrolnya punya jari-jari yang sama. Oke, noted. Cakram, katrol sama beban bermasa M, jadi semuanya masanya sama. Ditanyanya adalah percepatan beban jika sudut kemiringan adalah 37 derajat. Jadi kita tuh nyari yang si ini nih, fokus di si benda atau si bebannya mungkin namanya. Jadi pertama hati-hati sama penamaannya, takut mix-mix. Terus sebenarnya yang harus jadi penjelasnya adalah apakah ini licin atau enggak nih? Karena kan kalau licin, lu tahu semuanya lu tahu kalau licin itu adalah sigma torsinya nilainya 0 karena dia nggak akan melakukan gerakan rotasi. Cuma kan di soal ini konteksnya nggak ada nih ya, dia licin atau enggak. Mungkin si soal pengen ini adalah kasar seperti itu. Jadi ada gaya gesek yang di sini. Yuk kita coba aja dulu ngeproyeksin DVB-nya ya, diagram benda bebasnya. Kita ngomongin si cakram dulu. Nanti kesini ada W cakram, meskipun nanti si masanya tetap sama sih. Terus kesini ada tegangan tali, gue sebutnya T1. Terus WC ini perlu kita proyeksiin. Kesini ada Wsin. Wsin theta, terus ke arah bawah ada W cos. W cos theta. Seperti itu. Dan dengan asumsi pertama kita bilang ini lantainya kasar ya sekali lagi. Dan kalau kita lihat kemana arah gaya gesek itu berada, kita harus tentuin dulu nih arah gerak bendanya kemana. Lu tahu betul si massa beban ini dia akan ngasih W beban. Sementara yang ngegerakin si cakram sebelah kiri adalah W sin theta. Tentu nilainya akan lebih besar WB karena dia nggak dikali sama sin theta-nya seperti itu. Kalau lu misalin aja ya masanya 10 kilo misalkan. Dengan lu nyari WB yang tinggal 10 kali 10 kali gravitasi versus ketika lu nyari W cakram kan dia ada dia kan ada W sin ya, W sin theta. Berarti kan jadi 10 kali 10 tapi dikali lagi sama sin 37 which is 3/5. Berarti dia mana? Ya tentu WB ya. Maka arah geraknya orientasinya adalah si WB ke bawah, sementara si cakram itu ke kanan atas kayak gitu. Jadi kompleks masalahnya, jadi hati-hati sama arah positif negatifnya karena lo kalau salah nentuin positif negatif, udah persamaannya akan jadi berantakan lah sebutannya. Udah sampai situ, oh ada lagi ya, di cakram kan masih ada gaya normal. Dan ternyata kita udah membuktikan arah geraknya ke kanan, berarti gesek kemana? Ke kiri. Seperti itu. Makanya ini materi yang kompleks banget. Pindah ke si bagian beban, lu punya T2, anggapnya ke atas, W ke bawah. Oke? Karena dia bintanya percepatan beban, berarti semua benda di sini tuh lagi gerak ya, teman-teman. Ya udah kita bikin analisisnya dulu dari si cakramnya dulu. Di cakram kita akan punya beberapa Kita udah punya beberapa analisis. Pertama di sigma fx-nya, karena dia bergerak, teman-teman jangan lupa M kali A. Karena ini cakram, berarti kasih tanda aja nih bahwa ini tuh cakram, seperti itu. Sehingga yang ada di sumbu X itu ada T1, W sin theta, sama F gesek. Cuma hati-hati positifnya. T1 positif karena searah sama gerak benda, W sin theta dia bilangan negatif karena berlawanan, dan juga F gesek bilangan negatif karena dia berlawanan. MC kali A. Sehingga lo akan dapat persamaan T1, lo kalau mau dimasukin MG juga boleh ya. M kali G kali sin theta. Yang ini F gesek, kita belum tahu persamaannya apa. Yang ini adalah M kali A, karena MC-nya adalah M. Gak ada angkanya ya. Terus kalau kita ambil dari sigma FY-nya, sigma FY, si cakram, itu kan dia nggak bergerak ya, karena perspektif kita Cartesiusnya adalah kayak gini. Berarti secara sumbunya dia nggak bergerak, berarti 0. Dan lu punya N min W cos theta. Yang di sumbunya itu ada 2 gaya itu. Sehingga ini N sama dengan W cos theta. Gue nggak tahu ini bakal dipakai apa. Kita analisis lagi bagian lain. Mungkin kita akan analisis si katrolnya sekarang. Tentu dia akan bergerak secara rotasi. Bayangin ini si bendanya gerak, jadi si katrolnya akan muter gitu. Sehingga persamaan yang kita pakai adalah sigma torsi, I kali alfa. Dan jangan lupa ya kalau katrol dia si nilai K-nya kan kita akan bikin
si K-nya, si I-nya itu kan jadi KMR kuadrat. Ya, karena dia katrol, biasanya silinder pejal, di setengah MR kuadrat. Karena fokus kita nyari A, si alfanya kita ubah juga jadi A per R. Seperti itu. Tentu siapa torsi yang bekerja di si cakramnya adalah si tenggengan tali, T1 sama T2. Dikali sama jari-jarinya, T1 kali R min T2 kali R. Ini sesuai perspektif ya sih teman-teman ya. Kalau gua kan berlawanan arah jarum jam dia positif. Kalau berlawanan kalau searah jarum jam dia negatif. Tapi kalau mau dijadiin kebalikan juga boleh asal konsisten. Sangat tidak masalah. Sehingga kalau kita beresin dulu T1 kurangi T2, R-nya gua keluarin aja. Sama dengan setengah M. Nah ini sebenarnya R-nya bisa coret 1. MR kali A. Dan ini juga bisa dicoret R-nya 1. Berarti jadinya T1 kurangi T2 hasilnya akan setengah M kali A. Sekali lagi kebetulan M-nya adalah M ya. Harusnya gue ngasih kata M katrol sih di sini. Tapi karena M-nya M ya udah, mungkin ini nggak masalah. Oke, sampai situ. Kita dapat persamaan lain. Sekarang coba kita cari si beban. Coba kita cek beban. Beban. Di beban dia cuma ada di sumbu Y doang, atas bawah. Jadi kita bikin sigma FY doang, FY beban berarti. Yang nilainya karena dia bergerak MB kali A seperti itu. Dan lo arahnya ke bawah berarti yang positif adalah si WB min T2 sama dengan MB kali A. Sehingga lo akan dapat M kali gravitasi dikurangi M kali A sama dengan T2. Ini sorry gue langsung ya. Mindahin si persamaannya. Oke, dari situ apalagi yang harus kita cek? Oh, ada satu lagi, sorry. Sigma torsinya si cakram. Karena kan si cakramnya muter ya, bergerak rotasi. Maka si sigma torsi cakram adalah I-nya cakram kali alfa. Dan kebetulan yang bikin si cakramnya muter sekarang bukan talinya, tapi kan si gaya geseknya. Karena ada gaya gesek, si cakramnya bisa muter. Maka lu akan punya F gesek kali jari-jari sama dengan ini sama, dia cakram pejal katanya, berarti setengah MR kuadrat, si alfanya kita ubah jadi A per R saja. Coret, 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 coret. Lalu kita punya persamaan F gesek berarti setengah MA. Mungkin bisa kita ubah di sini ya. Si F geseknya ini. Oke, ini akan jadi space-nya agak sempit sih, cuman nggak apa-apa. Oke, kalau kayak gitu kita udah punya semua analisis tiap bendanya, sehingga kita mau nyari A-nya. Mungkin gua akan start dari gua tulis lagi si persamaan cakram yang bilang M gesin min F gesek sama dengan M kali A. Gua tahu F geseknya. F geseknya adalah setengah MA katanya. Gua pakai tuh. T1 min MG sin theta dikurangi setengah MA. Sama dengan MA. Mungkin bisa gue pindah ruasin ke sebelah kanan. Si bagian setengah MA-nya. Maka gue bisa dapat MA tambah setengah MA. Yang mana ini bisa kita tambahin teman-teman. T1 min MG sin theta sama dengan setengah tambah 1. 3/2 atau 1/2 ya. Mau dalam bentuk desimal mangga, pecahan juga boleh. Itu berarti kalau gitu kita akan dapat persamaan T1. Mungkin gue masukin aja sini ya. Nggak ada alasan untuk tidak soalnya. 3/4. Sorry, 3/5. Sama dengan 3/2. MA. Jangan dicoret ya teman-teman ya. Kan ini ada positif negatifnya. Jangan ya. Nggak boleh. No. 3/2 MA tambah 3/5 MG. There you have it. T1. Nah kita juga sebenarnya udah punya T2 ya. Di sini nih. Ya udah kita gabungin aja T2 sama dengan ini sama T1 sama dengan ini ke persamaan yang ini. Untuk menghasilkan semuanya jadi ada A-nya. Ayo kita coba. Berarti kan kalau gua tulis lagi T1 kurangi T2 sama dengan setengah MA. Yuk kita masukin T1-nya yang bilang 3/2 MA tambah 3/5 MG. Kayak gitu. Ini T1-nya, T2-nya bilang yang ini, MG min MA. MG min MA. Hati-hati kurungnya, karena di situ ada minus, maka akan merubah bentuk nanti. Sama dengan setengah MA. Kalau gitu gue akan kelompokin MA, MA, MG, MG. 3/2 MA.
Ini minus dikali min mg, sorry, minus kali mg jadi min mg ya. Nanti kita coba masukin minusnya. Berarti min mg minus sama minus di positif, positif ma. Setengah ma. Berarti 3/2 ma sama ma lagi mana ini ya? Tambah ma tambah 3/5 mg. Ini bagian ngerapiin aja ya teman-teman. Takutnya bingung. Ini mg sama dengan setengah ma. Seperti itu. Tambahin aja 3/2 tambah ma. Berarti kan ini jadi 2/2 ya. Ya jadi 1, 2/2. 3/2 tambah 2/2. 5/2. ma. Tambah 3/5 mg dikurangi mg. Berarti kan 3/5 dikurangi 5/5. Berarti min. Oh sorry, ini harusnya minus aja. Min 2/5 mg sama dengan setengah ma. Gua tuker mg sama ma yang sebelah kanan, 5/2 ma dikurangi setengah ma, yang awalnya positif jadi negatif, yang ini 2/5 mg. Sehingga akhirnya lo kan didapat 5/2 kurangi setengah, berarti 4/2 ma sama dengan 2/5 mg. Dan lu sebenarnya bisa nyorot m-nya ya, karena kan sama idenya. Sehingga lo akan dapat a atau 2a, iya. 2a sama dengan 2/5 G. Sehingga lo dapat A sama dengan 1/2 kali 2/5 G. Bisa coret. Jadi jawabannya A adalah 1/5-nya dari gravitasi. Atau dengan kata lain 1/5 dari 10. Coret tuh. Jadi percepatan yang dapatnya ada 2 meter per second kuadrat. Tuh. Jadi ide utama ngejain soal-soal kayak gini adalah lo bikin dulu aja analisisnya. Nanti lo akan pakai kemampuan substitusi atau eliminasi yang lu punya gitu untuk ngeberesin si angkanya. Tergantung apa yang lu pengen cari seperti itu. Jadi jangan lu ngerasa buntu. Biasanya lu ngerasa buntu kalau lu belum bikin kayak semacam ininya nih, katro, cakram, ada apa aja, beban. Meskipun sebenarnya gue juga tadi nggak tahu ini startnya mau kemana nih. Ternyata pasti kerjain, oh bisa nih munculin beberapa variabel yang kita pengen. Jadi yo lu bikin aja dulu. Kayak gitu. Sip, itu nomor 16. Kita lanjut ke 17.